Panas-panas begini ya. Aduh, enak banget kalau kita minum es kacang hijau ya. Jadi kebayang nih ya. Tapi teman-teman udah tahu belum nih bahwa kacang hijau itu manfaatnya besar. Tapi jangan pakai es. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai si butir kecil kacang hijau. Jadi kacang hijau ini kan nanti bakal jadi toge ya. Nah, nanti itu di lain kesempatan akan saya bahas juga mengenai toge yang khasiatnya tuh juga banyak ya teman-teman. Tapi kali ini saya ingin menekankan lebih ke arah si kacang hijau ya. Dan kenapa dari zaman dulu itu kita pasti disuruh oleh orang tua kita, ayo makan kacang hijau supaya sehat ya, karena memang ternyata dia tuh kandungan proteinnya itu nggak kalah dengan kacang-kacang lainnya, meskipun dia lebih kecil secara ukuran ya, tapi kandungan nutrisi proteinnya termasuk yang the best dibanding kacang lainnya. Terus si kacang hijau ini yang bahasa Inggrisnya itu mung bean ya. Nah, itu dia juga bagus banget untuk kesehatan pencernaan kita ya, karena dia mengandung serat yang larut dalam air sehingga tidak membuat kita menjadi kembung ataupun malah gampang kentut, tapi justru bisa menyehatkan pencernaan dan memperlancar buang air besar kita. Jadi ini penting banget ya. Terus juga teman-teman perlu ketahui kalau kesehatan pencernaan kita itu ternyata bisa mempengaruhi dari kesehatan seluruh tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya pencernaan kita sehat, bakteri-bakteri di pencernaan kita itu merupakan bakteri-bakteri yang baik, maka akan mengakibatkan tubuh kita pun menghasilkan zat-zat metabolit yang bisa menunjang untuk kesehatan tubuh kita. Saya pernah bahas di video saya yang sebelumnya mengenai makan kuman, jadi mengenai probiotik dan peran-perannya. Nah, si kacang hijau ini termasuk prebiotik ya teman-teman, yang bisa memperbanyak jumlah probiotik atau kuman di tubuh kita. Kemudian si kacang hijau ini dia juga bisa membuat kadar LDL itu kolesterol jahat di tubuh kita itu berkurang ya, dan dia juga ternyata memiliki antioksidan yang cukup tinggi, membuat tubuh kita untuk terhindar dari berbagai penyakit lainnya. Nah, terus juga yang teman-teman perlu perhatikan kalau teman-teman ingin memasak kacang hijau, diupayakan ya teman-teman ya, ini harus direndam terlebih dahulu. Kalau teman-teman gak ada waktu, misalnya sibuk, ya udah semalaman aja direndam kacang hijaunya ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, nggak sampai semalaman, itu juga nggak masalah. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa direndam 12 jam maupun 3 jam si asam fitat itu akan hilang. Nah, kenapa asam fitat ini justru harus dihilangkan? Karena si asam fitat yang ada di hampir semua biji-bijian, di kulit biji-bijian termasuk biji kacang hijau itu ya, itu merupakan anti nutrien. Jadi kalau kita memasak si kacang hijau tanpa merendamnya, tanpa menghilangkan si asam fitat, maka ketika kita memakan si kacang hijaunya, maka asam fitatnya itu kan ikut kemakan ya teman-teman. Nah, kalau si asam fitat itu ikut kemakan, maka saat itu dia akan bersifat anti nutrien dan menghambat penyerapan dari nutrisi lainnya seperti kalsium, magnesium, dan mineral-mineral lainnya ya. Nah, jadi penting kalau sebelum kita memasak kacang hijau maupun kacang-kacang lainnya, ya kita rendam terlebih dahulu. Jadi minimal direndamnya selama 3 jam aja. Itu juga dari penelitian sudah cukup bisa menghilangkan si asam fitatnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah direndam ya dicuci dan baru dimasak sampai enak, sampai empuk ya, terserah mau dipakein santan atau mau dipakein gula ya nggak masalah, asal jangan berlebihan ya, karena gula dan juga santan kalau berlebihan pun tidak baik ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat video-video saya mengenai kencing manis di video yang sebelumnya ya, betapa gula itu juga ada kadar maksimalnya ya. Jadi nggak boleh melebihi batas tertentu. Kalau pada perempuan nggak boleh melebihi 6 sendok teh per hari, kalau pada pria nggak boleh melebihi 9 sendok teh per hari. So
hati-hati, apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya. Kalau teman-teman ingin dibahas mengenai apa nih, terus teman-teman mungkin juga bisa cerita nih kalau kalian sukanya makan kacang hijau tuh pakai es atau pakai enggak. Oke deh, yuk see you on next video.